Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan persiapan untuk mengikuti tes UTBK, khususnya pada tes kemampuan kuantitatif yang kali ini sudah pada seri yang kelima. Silahkan bisa disimak dari awal hingga akhir agar bisa dipahami dan kalian mudah dalam memahaminya. Dengan harapan semoga kalian sukses di UTBK tahun ini. Oke, sekarang perhatikan dan simak berkenaan dengan permasalahan yang disajikan ya. Suatu perusahaan memiliki pekerja terdiri dari 24 orang pekerja pria dan 26 orang pekerja wanita. Perbandingan pekerja pria dan wanita yang sudah menikah adalah 3 dibanding 5. Jika banyaknya pekerja yang telah menikah seluruhnya adalah 32 orang, berapa banyak pekerja pria yang belum menikah ya. Oke, jadi ide yang disajikan di permasalahan ini adalah berkenaan dengan perbandingan ya. Diberikan data bahwa pekerja pria itu sebanyak 24 ya. Kemudian pekerja wanita sebanyak 26. Tentu nanti ada pria yang sudah menikah, ada yang belum menikah, dan wanita yang sudah menikah dan ada yang belum menikah. Data berikut disajikan berkenaan dengan perbandingan dari pekerja pria yang telah menikah dan wanita yang telah menikah dengan perbandingan 3 banding 5. Perhatikan, misalkan PM itu adalah pekerja pria yang sudah menikah, WM adalah wanita atau pekerja wanita yang sudah menikah, diberikan di data perbandingannya 3 banding 5. Tentu kalau di total pekerja pria dan wanita yang sudah menikah tentunya mendapat perbandingan ya 3 ditambah 5 ya, perbandingannya berarti 8. Kemudian data diberikan bahwa pekerja yang telah menikah itu seluruhnya adalah 32. Artinya berarti pekerja pria dan wanita yang sudah menikah yang mendapatkan perbandingan 8 ini totalnya adalah 32. Pertanyaannya adalah berapa banyak pria yang belum menikah? Nah, tentu dari data yang disajikan ini kita bisa mendapatkan banyaknya pria yang sudah menikah ya. Ini kita cari terlebih dahulu. Berarti posisinya nanti ada di sini. Ya, misalkan ini X. Baik, berarti pria yang sudah menikah mendapatkan perbandingan 3. Kemudian pria dan wanita yang sudah menikah atau keseluruhan ini mendapat perbandingan 8. Sementara banyaknya pekerja pria maupun wanita yang sudah menikah 32. Maka X tentu dengan perbandingan ini bisa didapat ya perbandingannya 3 dibanding 8 ya. Berarti X sama dengan 3/8 kali 32. Bisa dipahami ya, 32 dibagi 8 tentunya dapat 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pria yang sudah menikah itu 12 orang. Sementara keseluruhan ada 24 pria. Berarti pria yang belum menikah atau PBM ini pria belum menikah, berarti 24 dikurangi 12 sama dengan 12 orang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, seorang menabung di bank pertama kali sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal dari bank 0,5% per bulan. Jadi bunganya per bulan ya. Pertanyaannya adalah banyak uang tabungan setelah 9 bulan. Jadi ini permasalahannya adalah permasalahan bunga tunggal ya, bukan bunga majemuk tapi bunga tunggal. Jadi lebih sederhana. Karena yang ditanyakan adalah banyak uang tabungan selama 9 bulan, ya berarti nanti kita harus hitung dulu berapa bunga selama 9 bulan, kemudian ditambahkan dengan modal atau pertama kali uang yang ditabungkan. Oke, ide dari mendapatkan bunga setelah 9 bulan, misalkan secara umum bunga selama T bulan, karena yang diketahui adalah bunga tunggal dalam bulanan, maka
BT ini bunga dalam T bulan sama dengan persentase bunga dalam per bulan dikali modal dikali lamanya waktu dalam bulan ya. Karena T-nya 9 berarti B9 0,5% bunga kali 2 juta kali 9 ya. Oke, 0,5%. 0,5% itu berarti ini sorry ya, B-nya ini nggak perlu muncul ya, jadi 0,5%. Jadi 0,5% itu berarti 0,5-nya sendiri itu 5/10 ya, persen itu berarti per 100 atau kali 1/100. Nah, untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi 0,5 itu 5/10, persen itu berarti per 100 atau kali 1/100 ya. Sehingga nanti ini bisa kita sederhanakan, 10 kali 100 di bagian bawah ini berarti 1000 atau nolnya 3 membagi nanti ya. Tinggal 5 kali 2 10 kali 9 90 ribu ya. Jadi bunga selama 9 bulan 90 ribu, sehingga uangnya selama 9 bulan berarti modal awal ditambah bunga 2 juta ditambah 90 ribu. Jadi 2 juta 90 ribu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terakhir, di suatu kelas terdiri dari 50 siswa, ada 32 orang siswa menyukai olahraga voli dan 27 orang menyukai olahraga basket. Dari kelas tersebut dipilih 2 siswa untuk ikut memeriahkan pekan olahraga. Banyaknya kemungkinan 2 siswa terpilih adalah yang menyukai voli dan basket adalah berapa? Oke. Jadi ini memadukan antara permasalahan terkait dengan himpunan dan terkait dengan ya kemungkinan ya, teori kemungkinan atau nanti kaitan dengan kombinasi. Oke, sekarang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, salah satu alternatif solusinya bisa kita gambarkan diagram Venn dari permasalahan ya. Jadi jumlah siswa di kelas itu ada 50 siswa, berarti NS atau banyaknya ruang sampel ya, yang mana nanti terdiri dari himpunan yang suka voli dan himpunan yang suka bola basket. Tentu karena banyak yang suka voli dan basket, kalau di total melebihi 50 berarti himpunan yang suka voli dan suka basket ini ada irisannya. Oke, datanya adalah banyaknya siswa atau ruang sampel 50, yang suka voli 32, yang suka basket 27. Pertanyaannya nanti adalah berapa kemungkinan 2 siswa terpilih? NAA itu maksudnya berarti 2 siswa terpilih dari yang menyukai voli dan basket. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa banyak orang yang menyukai voli dan basket. Dari situ nanti dipilih 2 orang. Oke, sekarang perhatikan bahwa karena 2 himpunan ini saling beririsan, dan kita diminta untuk mencari irisannya yang suka voli dan basket, dan itu belum ada. Misalkan yang suka voli dan basket itu sebanyak X. Nah, tentu nanti yang hanya suka voli saja, karena yang suka voli itu ada 32, berarti kalau sudah dikurangi X, maka yang suka voli saja 32 dikurangi X. Begitu juga yang basket ya, karena sudah ada X, berarti yang suka basket saja yang ada di sini berarti 27 dikurangi X ya. Oke, karena banyaknya semesta yang dibicarakan atau NS-nya 50, berarti nanti NS sama dengan 32 dikurangi X ditambah X ditambah 27 dikurangi X ya. NS-nya 50 ya. Jadi 50 sama dengan, nah ini min X plus X habis 32 tambah 27 59 dikurangi X ya. Sehingga X sama dengan 59 dikurangi 50, X-nya sama dengan 9. Nah, kalau sudah dapat yang suka voli dan basket 9, maka dari 9 ini nanti berapa banyaknya kemungkinan 2 siswa dipilih. Nah, tentu kita dihadapkan pada permasalahan memilih 2 orang ini, apakah menggunakan permutasi atau kombinasi. Tentu kalau permutasi urutannya itu diperhatikan. Jadi misalkan kalau kita memilih 2 orang ini, apakah A dan B di A dan B apakah sama dengan B dan A? Nah, tentu kalau dikatakan sama, maka permasalahannya permasalahan kombinasi. Tapi kalau urutannya diperhatikan, maka permutasi. Jelas di sini karena memilih 2 siswa tanpa memperhatikan urutan, berarti permasalahan yang disajikan di sini berkenaan dengan
kombinasi. Jadi kombinasi tersedia 9 dipilih 2. Jadi NA sama dengan kombinasi 9 diambil 2. Tentu sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi coba dicek di perumusan kombinasi ya, N diambil R. Oke, 9 faktorial karena nanti di bawah ini 9 dikurangi 2 itu 7 faktorial, maka kita uraikan 9 faktorial itu 9 kali 8 kali 7 faktorial. Yang bawah ini 7 faktorial, 2 faktorial itu 2 dikali 1 ya. 7 faktorial bisa saling menyederhanakan, 8 dibagi 2 dapat 4, 4 kali 9 sama dengan 36 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sampai ketemu nanti pada seri berikutnya di penyiapan tes UTBK pada tes kuantitatif. Sukses untuk kalian di UTBK tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.